selamat datang di Tangerang Talk. Pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Tangerang kurang lebih sudah 4 pekan ya dilaksanakan untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Lalu bagaimana evaluasi dan perjalanannya? Ya, sekarang kita sudah bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang yaitu Pak Jamal. Halo Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mungkin Pak Jamal bisa cerita ini terkait pelajaran tatap muka yang berlangsung di Kota Tangerang kurang lebih sudah 4 pekan atau 4 tahap ya Pak ya. Boleh ceritain Pak? Ya, baik, bahwa pembelajaran tatap muka di Kota Tangerang sudah dilakukan yaitu jenjang SMP ya. Dan kita sudah memulai pada tanggal 13 kemarin yaitu 13 September. Yaitu yang pertama, tahap pertama itu karena kita memang agak ketat ya asesmen kita, maka yang kita bisa baru izinkan di tahap pertama itu sebanyak 40 sekolah. Nah, tahap pertama dievaluasi seminggu dan alhamdulillah kita lanjutkan asesmennya dan kita tambah pada posisi tahap kedua menjadi 60 yang sudah memenuhi asesmen. Dan lalu di tahap ketiganya adalah berjumlah 48. Jadi 1, 2, 3 dan pelaksanaan PTM ini berjalan lancar, evaluasi ditambah dengan 48, maka sekarang ini jumlah yang melaksanakan PTM untuk jenjang SMP kurang lebih 148. Dari total ini sebenarnya apa sih Pak indikator yang bisa mengatakan bahwa sekolah ini bisa ke PTM? Ya, jadi untuk Kota Tangerang ini kan agak ketat ya asesmennya ya, yaitu diantaranya harus mendapatkan izin dari kelurahan dan kecamatan setempat, Satgas Covid di wilayah tersebut. Kalau misalnya masih zona merah, kan kalau kita bicara zona ya, karena ada di PPKM itu ada zona merah, ada level ya, tapi kita bicaranya zona lah ya. Kalau misalnya di kelurahan dan bahkan kita sampai ke di RW-nya itu, kalau RW-nya itu masih merah, kita belum izinkan. Sehingga kecamatan memberikan rekomendasi. Itu sangat yang paling utama itu ada itu. Yang kedua kita lihat juga dari segi vaksinnya. Guru-gurunya sudah divaksin belum? Kalau guru-gurunya sudah divaksin, kita izinkan untuk PTM. Kalau guru yang belum bisa divaksin, dia masih bisa di pembelajarannya virtual, Zoom meeting, PJJ. Begitu juga anak-anak SMP yang sudah vaksin boleh dia ikut PTM. Tapi anak-anak yang belum vaksin maka dia masih PJJ, seperti itu. Kalau untuk SMP sekarang ini sudah kita siapkan sebanyak 22 sekolah lagi untuk karena ini kebetulan adalah sedang ujian anak-anak. Karena ujian ANBK ya, Asesmen Nasional Basis Komputer minggu ini, mungkin minggu depan yang 22 ini bisa di tahap keempat. Oke, kalau untuk herd immunity di setiap sekolah Pak, berapa persen dari guru yang sekarang sudah divaksin? Ya. Baik itu guru ataupun anak murid yang sekarang sudah bisa PTM ya? Ya, alhamdulillah untuk PTM di SMP ini guru-guru kita itu hampir lebih dari 90% sudah divaksin. 90%, ya, wow. Ada beberapa yang belum divaksin, memang karena ada beberapa alasan. Catatan kesehatan mungkin ya Pak ya? Kesehatan. Begitu juga anak-anak kita dan saya rasa anak-anak kita ini dan luar biasa nih Dinkes yang sudah begitu langsung turun ke bawah sampai ke level puskesmas. Jadi puskesmas itu betul-betul turun ke masyarakat bahkan ke sekolah untuk memaksin anak-anak kita termasuk di dalamnya. Sehingga insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan lah angkanya juga untuk anak-anak sekolah di atas 90%. Dan ini untuk mempersiapkan anak-anak kita yang belum mengikuti PTM ini, ya masih ada beberapa sekolah lagi kan. Dan mudah-mudahan tadi yang saya katakan pada tahap keempat ini semuanya sudah bisa melaksanakan PTM. Karena memang sebelum PTM dilaksanakan, Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan juga secara masif melakukan vaksinasi ya Pak ya? Betul. Sampai adanya vaksinasi massal di Pemkot Tangerang ini. Di Pemkot, terus lagi di puskesmas, di sekolah, bahkan juga di RW, sampai di RW. Dan ini luar biasa menurut saya. Artinya kita sampai sejauh itulah untuk melaksanakan vaksin yang ada di Kota Tangerang. Terkait prokesnya sendiri seperti apa Pak keberlangsungan PTM ini? Ada beberapa SOP pasti ya yang dilakukan. Nah tadi saya juga saya singgung sedikit bahwa kita ini ada prokesnya ini sangat ketat, ya termasuk di SOP kita. Jadi prokesnya salah satu SOP di dalamnya juga itu orang tua itu mengantarkan anaknya ke sekolah. Ya setelah itu orang tuanya pulang. Nah anak yang mau masuk sekolah dia harus dites suhu ya, termogan dan sebagainya, cuci tangan, lalu ada tempat dia duduk dulu sebentar, lalu guru-guru sudah menunggu tuh di kelasnya masing-masing. Dan bahkan makan minumnya juga dia harus bawa dari rumah.
Jadi nggak boleh dia jajan di luar atau ada kantin. Makanya kantin kita tutup semuanya, tidak ada kantin di sekolah sementara ini. Nah, guru betul-betul sudah menunggu di kelasnya dan jumlah kelasnya juga terbatas, tidak banyak ya, cuma hanya 18 orang. Karena jumlah maksimalnya 36 kan. Nah, iya 50%. Sehingga ketika guru terjadi misalnya pergantian guru, itu guru juga sudah standby juga. Jadi tidak ada waktu-waktu luang dan tidak boleh anak ngobrol, tidak ada boleh anak bercanda. Nah, makanya kita sangat ketat untuk di Kota Tangerang. Iya, dan respon cepat dari Dinas Pendidikan kemarin juga baru melaunching, Iya. launching Satgas, tidak hanya Satgas sekolah, tapi langsung Satgas kelas ya Pak ya. Ini berapa siswa Pak yang kemarin dikukuhkan? Dan alhamdulillah kemarin itu, dan kita diapresiasi dengan Pak Dirjen ya, ini langsung dari Dirjen Kementerian Pendidikan dan Ristek ini luar biasa merespon bahwa sebetulnya kan dari kementerian itu menganjurkan cuma Satgas sekolah. Tapi kita Pak Wali Kota itu sampai kepada level Satgas kelas. Dan Satgas kelas ini fungsinya adalah membantu Satgas sekolah, yaitu memonitor, terus lagi melaporkan kalau seandainya ada teman-temannya bergejala, melaporkan ke sekolah, terus juga mengingatkan teman-temannya kalau seandainya ada teman-temannya yang tidak prokes, nah dia mengingatkan. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa dengan adanya Satgas kelas ini membantu Satgas sekolah untuk meminimalisir terjadinya teman-teman yang lainnya terpapar. Dan untuk sejauh ini efisien sekali ya Pak ya? Ya luar biasa. Saya rasa dengan adanya Satgas kelas ini minimal memudahkan Satgas sekolah untuk memantau anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini susah kita melihatnya, sampai kan kalau yang namanya anak-anak teman-teman sekelasnya kan dia anaknya tahu, oh ini dia tidak pakai masker, terus tidak cuci tangan, atau mungkin dia bercanda. Ini itu Satgas kelas lah yang menyampaikan kepada Satgas sekolah atau kepada guru yang atau wali kelasnya. Oke, untuk sekolah yang kemarin ketahuan Pak nih, ada yang siswanya ataupun tenaga pendidiknya terkonfirmasi COVID-19, diliburkan dulu kah sekolahnya atau seperti apa Pak? Ya. Jadi sesuai dengan SOP kita, jadi apabila anak yang terpapar yang positif itu akan diliburkan 1 minggu sampai 10 hari. 10 hari nanti dia masuk lagi. Dan bukan itu saja, kalau seandainya bukan hanya dia terpapar positif saja, sekolah kalau seandainya terjadi kerumunan di situ tidak berdasarkan SOP itu tetap kita tutup 3 hari. Jadi bukan hanya yang positif saja, tapi kalau misalnya dia katakan ada kerumunan, terus ada pedagang yang ini juga di depan sekolah, itu kita tutup selama 3 hari. Itu adalah SOP kita. Mungkin beberapa daerah juga pasti sempat nih, kayaknya kontak Pak Jamal. Pak Jamal gimana nih caranya biar PTM bagus Tanggerang ini gitu kan, sampai menjadi percontohan juga ya Pak, ya. Diapresiasi oleh Kemendikbud ya Pak ya. Kemendikbud ya, Dirjen. Bahkan ini menjadi percontohan se-Indonesia bahwa di Kota Tangerang itu betul-betul Dinkes ini sudah melakukan yang benar menurut Dirjen. Bahkan kita sudah membentuk Satgas kelas ini baru Kota Tangerang ini. Ya ini luar biasa ini. Artinya kalau perintah dari Kemendikbud adalah sampai Satgasnya sekolah, tapi kita sudah sampai Satgas kelas. Termasuk juga swab antisipasi sudah kita lakukan. Jadi saya rasa ini mungkin menjadi contoh buat kabupaten kota lain, sehingga bagaimana meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Jadi mungkin Pak Jamal kiat-kiatnya apa nih Pak buat kota kabupaten lainnya yang mungkin pengen tahu juga nih, pengen mencontoh Kota Tanggerang? Yang paling utama adalah kita komitmen. Jadi komitmen bagaimana penyebaran COVID ini bisa terhenti, dalam arti jangan sampai meluas. Itu aja komitmen. Kalau kita komitmen, pemerintah daerahnya komitmen, insya Allah semuanya akan bisa teratasi. Oke, terakhir mungkin Pak Jamal boleh imbauannya nih buat masyarakat ataupun siswa-siswi ataupun orang tua murid yang sekarang anaknya sudah melaksanakan PTM. Saya menghimbau kepada seluruh orang tua, kepada anak-anak juga, bahwa PTM ini memang harus sudah dilaksanakan sesuai dengan himbauan dari kementerian. Dan kita nggak usah takut adanya terpapar segala macam. Insya Allah kalau kita menjaga prokes dan SOP yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, oleh pemerintah Kota Tangerang, insya Allah kita aman. Dan mudah-mudahan anak ke depan, generasi ke depan ini belajarnya lebih maksimal lagi dan tidak terjadinya learning loss, seperti itu. Oke, siap. Pak Jamal, terima kasih banyak nih udah mau sharing-sharing bersama kita, Sobat Tanggerang, dan mungkin pemirsa lainnya di luar Kota Tanggerang terkait pembelajaran tatap muka yang berlangsung di Kota Tanggerang. Rencananya kapan Pak untuk tahap kelima nih? Minggu depan insya Allah.
Minggu depan setelah ini sekarang masih tahap ANBK ya, lagi ujian asesmen nasional berbasis komputer pada jenjang SMP. Insya Allah tahap selanjutnya sebanyak 22 orang akan dilanjutkan pada minggu depan. Nah, 22 sekolah ya Pak ya? Iya, 22 sekolah. Dan sisanya itu mengikuti minggu depannya karena udah kita asesmen juga. Sekali lagi Pak Jamal, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait program dari Dinas Pendidikan lainnya ya Pak ya, selain PTM nih. Ya, terima kasih sama-sama ya. Mudah-mudahan kita sehat yang paling utama. Oke, dan buat Sobat Tangerang jangan lupa juga untuk saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.